Saya, Jero Septiano, akan menjelaskan sedikit tentang external storage sebelum anggota saya menjelaskan yang lebih detail. External storage atau penyimpanan eksternal merupakan hardware atau perangkat keras untuk melakukan pembacaan, penulisan, serta penyimpanan data. Contoh external storage terdapat beberapa, seperti flash disk, hard disk, disket, magnetic tape, dan lain-lain, walaupun fungsinya tetap sama. Di external storage terdapat pengertian, sejarah, dan contohnya yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Simpelnya, penyimpanan eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Penyimpanan eksternal sering juga disebut sebagai penyimpanan sekunder karena biasanya digunakan sebagai penyimpanan tambahan dan juga biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan file-file backup. Karena fungsinya sebagai penyimpanan tambahan tersebut, penyimpanan eksternal ini harus bersifat portable, yaitu dapat mudah dibawa-bawa agar cocok dengan fungsinya tadi. Beberapa perangkat yang merupakan termasuk ke dalam penyimpanan eksternal adalah hard disk, flash disk, SD card, CD, DVD, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dari penyimpanan eksternal. Pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Prancis menemukan cara menyimpan data dalam selembar kertas. Orang tersebut bernama Basil Buchon dan dialah yang menemukan punch card. Lalu lanjut, pada tahun 1928, pita magnetik ditemukan untuk merekam suara oleh Fritz Blaumer pada tahun 1928 di Jerman. Ia membuat pita magnetik tersebut berdasarkan penemuan rekaman kawat magnetik oleh Oberlin Smith pada tahun 1888. Lalu pada tahun 1933, Edward Schuyler membuat sebuah pita magnetik yang memiliki bentuk seperti cincin, dan pada saat itu pita magnetik tersebut banyak digunakan. Lalu pada tahun 1946, perusahaan RCA mulai mengembangkan Selectron Tube yang merupakan awal format memori komputer. Pada tahun 1956, hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Hard drive pada saat ini tidak seperti hard drive yang kita jumpai saat ini, karena hard drive pada saat itu ukurannya itu sangat besar dengan penyimpanan data yang sedikit sekali. Lalu pada tahun 1969, perusahaan IBM berhasil mengembangkan penyimpanan data portable yang bisa dibawa kemana-mana bernama floppy disk. Lanjut, pada tahun 1980, baru muncullah hard drive yang saat ini kita kenal, yaitu hard drive berukuran 2,5 inci dan juga hard drive berukuran 3,5 inci. Pada tahun 1991, SSD mulai dibuat. Sebenarnya pada tahun 1978, SSD itu sudah ada, tetapi dia masih seperti RAM dan tidak dapat menyimpan data secara permanen. Baru pada tahun 1991 ini, perusahaan SanDisk mulai mengeluarkan SSD yang berbasis flash memory sebagai pengganti dari hard disk. Teknologi flash memory ini semakin berkembang hingga pada tahun 1997 muncul multimedia card atau MMC. Multimedia card ini pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan SanDisk. Dia juga menggunakan teknologi flash memory. Lalu pada tahun 1999, Amir Bandov-Moran dan Oron Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa disebut sebagai USB flash drive yang menggunakan USB interface sebagai koneksinya. Lanjut, pada tahun 2000-an, floppy disk ini sangat jarang digunakan lagi sehingga menjadi langka, dan penyimpanan seperti hard disk, SSD, flash disk
mengalami banyak kemajuan mulai dari kecepatan data hingga banyak data yang ditampung. Teknologi pun mulai berkembang sehingga muncul jenis-jenis baru dari penyimpanan tersebut. Seperti pada SSD muncul jenis SSD M.2 NVMe yang memiliki kecepatan yang sangat cepat dan ukurannya pun mirip seperti RAM, sangat kecil. Lalu pada tahun 2021 ini penyimpanan eksternal mulai tergantikan oleh yang namanya cloud storage. Cloud storage merupakan sebuah media penyimpanan yang paling mutakhir, di mana kita menyimpan data tidak lagi menggunakan perangkat keras, melainkan data tersebut akan disimpan di suatu server yang letaknya sangat jauh dari kita. Cara kita mengambil data tersebut cukup mudah, yaitu dengan cara terkoneksi dengan jaringan internet. Cloud storage ini banyak digunakan karena memiliki penyimpanan yang bisa dibilang tidak terbatas, dan juga dia ini tidak memiliki bentuk fisik sehingga kita tidak perlu berat-berat membawa perangkat-perangkat keras. Contoh yang paling sering kita temui dari cloud storage ini ada Google Drive yang dibuat oleh Google, OneDrive yang dibuat oleh Windows, dan juga iCloud yang dibuat oleh Apple. Jenis penyimpanan eksternal. Yang pertama adalah Sequential Access Storage Device atau DASD. Merupakan suatu perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial. Yang dimaksud bekerja secara sekuensial di sini adalah perangkat simpan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal sampai akhir, tanpa adanya kemungkinan meloncat atau melewati barisan tertentu. Contoh dari perangkat simpan ini adalah kaset atau magnetic tape, punch card, dan punch paper tape. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan sistem penyimpanan ini adalah: 1. Organisasi file yang sederhana. Yang kedua, jarak setiap aplikasi yang tersimpan sangat jelas. Yang ketiga, metode penumpanan di dalam memori sangat sederhana. Dan yang terakhir adalah sangat mudah digunakan. Di samping keuntungan yang dapat kita peroleh, terdapat beberapa kelemahan dari penggunaan sistem SSD ini. Yang pertama adalah seluruh record yang tersimpan dalam file master harus diproses. Yang kedua, data yang tersimpan sudah harus urut. Yang ketiga, posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk up to date. Dan yang terakhir, tidak dapat dilakukan pembacaan secara langsung. Jenis penyimpanan eksternal yang kedua adalah Direct Access Storage Device atau DASD. Direct Access Storage Device atau DASD merupakan suatu perangkat penyimpanan yang bekerja dengan cara langsung. Artinya, perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contoh dari perangkat simpannya adalah floppy disk atau disket, hard disk, dan CD. Keuntungan dari menggunakan DASD adalah kerjanya yang relatif cepat. Namun, di samping itu kelemahan dari sistem penyimpanan DASD ini adalah harganya yang kadang-kadang masih terhitung mahal, terutama jika diperhitungkan alat pembaca dan penulisnya. Saya Siska Endasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang punch card dan paper tape. Punch card dikembangkan oleh Dr. Helman Hollerith pada tahun 1887, pertama kali digunakan untuk memproses data sensus di Amerika pada tahun 1890. Terdiri dari 80 kolom, tiap kolom merekam satu karakter, satu kartu menampung 80 karakter. Punch card secara luas digunakan di seluruh abad ke-19 untuk mengendalikan tekstil tenun dan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mengendalikan organ lapang dan instrumen terkait. Kartu menekan digunakan melalui sebagian besar abad ke-20 dalam apa yang dikenal sebagai industri pengolahan data. Penggunaan catatan mesin unit diatur dalam sistem pengolahan data untuk input data, pengolahan, dan penyimpanan. Paper tape. Paper tape merupakan lembar kertas continuous yang umumnya berukuran lembar 2,5 cm
atau 7/8 inch, karakter direkam dengan cara melubanginya dengan paper tape punch. Posisi pelubangan menggunakan kombinasi dari 5 baris lubang atau 8 baris lubang channel. Seorang tokoh bernama Alexander Bain merupakan orang yang pertama kali mengetahui penggunaan paper tape yang biasanya digunakan untuk mesin faksimili dan mesin telegram pada tahun 1846. Setiap baris paper tape menampilkan satu karakter, namun karena Anda dapat membuat font fold dengan mudah, maka dapat menyimpan beberapa data secara signifikan menggunakan punch tape dibandingkan dengan punch. Saat ini, paper tape sudah hampir tidak digunakan lagi untuk media penyimpanan di penjuru dunia. Selain karena sudah ada media penyimpanan yang lebih mudah dan praktis, paper tape juga sangat tidak efisien. Paper tape memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, reliability, memerlukan waktu untuk memasukkan data ke tape dengan cara membolongi lubang demi lubang secara manual. Yang kedua, jika ada kesalahan, maka merupakan hal yang sulit untuk melakukan perbaikan dan sangat rentan akan kerusakan tape. Harus hati-hati untuk menghindari robek pada tape. Yang ketiga, kepadatan informasi yang rendah. Dataset yang berukuran besar, sekitar beberapa lusin kilobyte, tidak praktis untuk ditangani oleh paper tape. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Yang keempat adalah magnetic tape. Merupakan model pertama dari secondary memory. Merupakan media rekaman yang terbuat dari pita tape tipis yang dilapisi partikel besi oksida atau krom, offset atau partikel lain yang bersifat magnetis. Data disimpan dalam frame yang membentang sepanjang lebar tape. Frame-frame dikelompokkan dalam blok atau record yang dipisahkan dengan gap. Perekaman pada tape dilakukan dengan mengalirkan sinyal listrik melalui heat sehingga menghasilkan jejak magnetik pada tape sehingga informasi pada tape dapat dihapus dan diisi kembali. Penyimpanan data pada tape adalah dengan cara sekuensial. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density atau kepadatan, di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tape. Adapun cara menyimpan data pada magnetic tape adalah data yang dibaca atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok yang terdiri dari satu atau lebih chord. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Bagian dari tape yang menunjukkan data blok dan interblock gap. Panjang masing-masing gap adalah 0,6 inch. Ukuran blok dapat mempengaruhi jumlah data record yang dapat disimpan dalam tape. Saya Sini Tamara Simanulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang floppy disk atau disket. Floppy disk atau disket merupakan sebuah penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, disket ini hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil, yaitu 1,4 MB. Secara fisik, ukuran disket ini adalah 8 inci, 5,2 inci, dan 3,5 inci. Di zaman sekarang itu, disket sudah tidak familiar lagi ya didengar. Mengapa demikian? Karena di zaman sekarang itu sudah ada seperti CD, DVD, dan flash disk. Nah, floppy disk atau disket ini berkembang pada zamannya saja atau pada zaman lalu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Britney Jelali Simanjuntak akan menjelaskan mengenai optical disc. Optical disc adalah sebuah piringan optik
yang dapat menyimpan data hingga 700 MB, yang datanya dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan teknologi laser. CD mempunyai beberapa jenis, yaitu CD-ROM, CD-WORM, CD-RY, atau rewrite. Berbeda dengan penyimpanan lainnya, CD-ROM dan CD-WORM hanya mendukung satu penulisan, yang mana maksudnya saat menyimpan data, kita harus melakukan burn, dan CD hanya mendukung satu kali pembakaran karena penggunaannya yang sedikit rumit. Yang kedua adalah CDR atau Recordable. Compact Disc Recordable adalah format CD yang memungkinkan untuk menulis data ke disk dan dapat dibaca oleh drive CD-ROM standar. Yang ketiga yaitu Warm Disk. Warm yaitu Write Once, Read Many, yang berarti bahwa warm disk ini dapat ditulis atau direkam hanya sekali dan tidak dapat dihapus, tetapi bisa dibaca berkali-kali. Selanjutnya yaitu DVD. DVD merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan mempunyai kecepatan membaca lebih cepat daripada CD. Keunggulan lainnya mampu mengeluarkan kualitas video dan audio lebih baik. Maka dari itu, DVD sering digunakan untuk menyimpan film. Adapun jenis-jenis DVD, yang pertama DVD-R, jenis yang kedua yaitu DVD plus R. Jenis yang ketiga yaitu DVD RW. Adapun perbedaan CD dan DVD secara umum yaitu terletak pada kapasitas penyimpanannya. Jadi pada piringan CD itu mempunyai kapasitas penyimpanan hingga 700 MB. Sementara DVD mampu menyimpan hingga kapasitas 4,7 GB. Sekian materi yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Rafi dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang memori SD. Seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa contoh memori SD seperti gambar di persentase ya. Ada SD card, ada mini SD, dan micro SD. Baiklah, dari pengertiannya dulu, memori SD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada handphone dan kamera. Memori SD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang setara dengan flash disk. Memori SD ini sering disebut banyak orang sebagai memori eksternal. Memori SD ini mempunyai 3 jenis yaitu SD card, mini SD, dan micro SD, seperti yang saya bilang di awal tadi. Itu gambarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hard disk. Seperti yang teman-teman lihat, ada gambarnya, ada contoh hard disk internal dan eksternal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Namun beda terletak pada bentuk barang yang lebih besar dan mempunyai kapasitas yang juga lebih besar. Hard disk mempunyai 2 tipe. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, ada hard disk internal, biasanya dipasang pada komputer sebagai ROM atau penyimpanan sistemnya. Sedangkan hard disk eksternal terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana seperti flash disk. Oke, dah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang flash disk.
Apa sih itu flash disk? Nah, teman-teman sekalian pasti pada sudah tahu kan apa itu flash disk? Nah, flash disk ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori flash yang dapat diintegrasikan dengan port USB. Nah, flash disk ini juga bersifat dapat dilepas pasang ya, serta datanya juga dapat dihapus dan ditulis ulang melalui sistem operasi. Flash disk ini bisa disebut sebagai sebuah memori dengan sifat non-volatile. Maksud dari sifat non-volatile ini adalah sebuah memori yang membutuhkan power atau daya untuk bekerja. Nah, flash disk ini juga bersifat portable ya teman-teman. Maksud dari sifat portable ini adalah yang berukuran kecil dan dapat dibawa kemana-mana. Flash disk ini juga mampu menyimpan berbagai format data seperti file, port video, foto, atau jenis-jenis file lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.